Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi menjelang siang ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Gimana kabarnya semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tapi udah siap lah ya mengikuti pelajaran sama kakak. Kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap biodiversitas. Kita ketahui bahwasanya biodiversitas itu memiliki pengertian yaitu yang berbentuk organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis dan ekosistem pada suatu wilayah. Jadi pembukaan hutan ini seperti misalkan nih, ya buka lahan di pertanian, perumahan, pertambangan dan industri ini disebabkan oleh pertambahannya populasi manusia ya, akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Jadi pembukaan hutan ini diakibatkan oleh melonjaknya populasi manusia hingga terganggu keseimbangan ekosistem hutan. Nah, misalkan terjadinya penurunan hutan akan mengakibatkan banjir. Nah, kegiatan pembukaan hutan akan menghilangkan beribu-ribu spesies asli yang ada di hutan punah karena habitatnya telah rusak. Nah, ini dampak dari pembukaan hutan ini bisa mengakibatkan spesies yang ada di situ bisa punah karena tempat asli mereka karena dirusak oleh manusia. Nah, contohnya ini. Yang pertama ini kan yang dari foto yang sebelah kiri atas itu kan gambar pembukaan hutan ya. Lapas sawit ini pembukaan hutannya dilakukan dengan cara pembakaran ya. Jadi kalau misalkan hutannya ada hewan itu bisa menyebabkan nanti itu Pak kebakar. Ya kebakaran. Contohnya seperti ini ya. Bahkan karena jumlah pembukaan tadi masuknya orang hutan ke pemukiman warga itu mengakibatkan jumlah makanan menjadi berkurang ya, karena tempat mereka ini sudah dijarah oleh manusia ya karena akibat dari pembukaan lahan. Jadi mereka keluar dari habitat aslinya kemudian mencari makan. Nah lalu manusia ini dibunuh, ditembak karena meresahkan ya. Ini akibat dari tadi ya, kalau pembakaran itu mengakibatkan ini contohnya yang kemarin itu waktu di Australia di November 2019 kan pernah ditanya kan, itu akibat kebakaran ini lahan ya, itu menyebabkan ratusan koala mati yang ada di Australia. Jadi dampaknya kalau misalkan itu lahannya dibakar ya, waktu itu kayak yang ada di Riau itu juga ya, itu bahaya sekali ya, bisa hewan-hewan yang ada di dalamnya itu bisa mati. Nah kemudian nih ada yang kedua ada eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan. Eksploitasi itu mengambil ya atau memanfaatkan sumber daya alam hayati itu secara berlebihan. Nah, jadi pertambahan populasi manusia yang sangat cepat ini itu mengakibatkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia itu dapat melebihi batas regenerasi dan reproduksi dari organisme tersebut. Kenyataan semacam itu menyebabkan kepunahan pada berbagai jenis makhluk hidup hingga menurunkan keanekaragaman hayati. Jadi pertamanya populasi manusia itu dapat meningkatkan sumber daya yang hayati itu diambil secara berlebihan sehingga hewan-hewan yang ada di sekitar itu tidak mendapatkan. Kemudian eksploitasi yang kedua ini contohnya ini ada perburuan orangutan untuk diambil sebagai membuat obat. Nah, kalau misalkan kita ini tidak dijaga orangutannya ya, maka orangutan tersebut akan punah, akan punah sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung, jadi kita hanya bisa melihat foto. Jadi ini contohnya lagi ini ada perburuan babi gajah nih. Jadi gajah ini dibunuh, itu diambil gajahnya sebagai koleksi.
tidak cuma hanya sebagai koleksi saja, tapi daging gajah ini bisa dijadikan sebagai ekspor. Jadi nilai jualnya ini sangat mahal. Nah kemudian ini contohnya harimau ini. Jadi perburuan harimau ini diambil kulitnya untuk pembuatan tas maupun jaket kulit. Jadi harimau ini diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya, jadikan sebagai tas ataupun jaket kulit. Jadi nilai jualnya itu mahal, makanya harimau ini punah karena diambil ini. Jadi harimau ini harus dijaga dan dilindungi. Nah kemudian yang ketiga ini ada pencemaran lingkungan. Jadi dengan peningkatan jumlah pemukiman ataupun industri itu akan membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan baik air, tanah atau udara. Nah pencemaran dapat diartikan sebagai memasukkan kontaminan ke dalam lingkungan yang meningkatkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi dengan tadi sama ya, jadi dengan meningkatnya jumlah pemukiman ataupun industri semakin banyak, itu akan membawa konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah mencemari lingkungan. Misalkan nih, kalau industri misalnya dia limbahnya ke air, dia mencemari air. Misalkan tanah itu sampah ya. Kemudian udara itu kayak misalkan bisnis suara ataupun bisnis suara itu misalkan kayak mesin di pabrik itu ya, ataupun asap dari industri. Itu dapat mencemari lingkungan sekitar. Nah, gaya hidup ramah lingkungan itu ada tiga ya semboyannya, yaitu ada reduce, dan recycle. Nanti bisa dicatat ya poin-poinnya di situ biar ada catatannya. Jadi yang pertama ini ada reduce itu memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Misalkan kalian kalau ke pasar itu kan beli misalkan produk apalah, kan nanti dikasih plastik sama pembelinya. Nah untuk lebih efisien kalian bisa bawa wadah atau kalau orang Jawa itu sangkek ya dari rumah, jadi mengurangi limbah plastik jadi mengurangi limbah plastik. Kemudian ada reuse, itu menggunakan kembali sampah-sampah masih yang bisa dipakai kembali. Kan kayak cangkang kulit telur tuh, itu kan bisa dijadikan lukisan dari cangkang kulit telur, itu kan bisa memiliki nilai jual yang tinggi ya. Itu bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Itu bisa dimanfaatkan sampah-sampah yang tadinya dibuang lalu dijadikan nilai jual yang tinggi. Kemudian ada recycle ini mendaur ulang sampah-sampah yang telah terpakai. Nah, misalkan kayak ini contohnya itu pengepul kayak ini ya, pengepul rongsokan itu dengan dia mengepul ada besi, dia kan mengelola besi, ada plastik, mungkin ada aqua, dan itu kan nanti isinya nanti dibuat kayak misalkan pakai itu dibuat kayak bak yang di rumah kalian ya, ember itu bahan dasarnya dari sampah plastik yang dikumpul oleh pengepul sampah. Ini juga kemajuan. Itu ada semboyan 3R ya, reduce, dan recycle. Nah misalkan nih, pertama ini ada pencemaran udara. Ini contohnya kalau pencemaran lingkungan itu yang pertama ada pencemaran udara. Misalkan dari pabrik dia kan mengeluarkan asap nih. Namanya itu gas HDS. Itu dihasilkan dari pabrik asap yang warnanya pekat. Itu sifatnya beracun. Kalau kita hirup itu berbahaya. Itu bisa menimbulkan penyakit. Kalau lama-lama kita berada di sekitar pabrik ya kita bisa kena emasnya. Jadi ini termasuk pencemaran ya udara. Nah kemudian selanjutnya ada pencemaran air. Nah ini limbah. Jadi pembuangan limbah ini sisa-sisa dari pembuangan sisa dari misalkan ini insektisida atau juga pembuangan sampah domestik. Nah sisa-sisa ini nanti dibuang ke tempat yang apa ya, misalkan di air laut atau apa, itu nanti mencemari lingkungan. Nah, jadi bahaya kalau misalkan tidak diambil tindakan, itu bahaya di dalam ekosistem tersebut ya, di dalamnya ya terutama.
ketiga ini ada pencemaran tanah. Nah, sampah plastik yang sukar terurai, artinya susah ya, sukar itu artinya susah diurai. Misalnya ada karet sintetis, ada tukang kaca, kemudian ada kaleng. Jadi jangan membuang sampah sembarang ya. Jadi dampaknya itu sampah plastik itu susah untuk diurai, itu bertahun-tahun untuk diurai, bahkan tidak bisa diurai. Ada plastik tertentu yang tidak dapat diurai, bahkan 100 tahun pun belum bisa diurai. Jangan buang sampah sembarangan. Walaupun punya plastik, terutama plastik di rumah ya, sampah plastik di rumah, kalau bisa itu dibedakan sampah organik sama plastik anorganik ya. Yang organik nanti bisa dibuang di tanah, kalau yang plastik itu nanti bisa dibakar, itu bisa mengurangi pencemaran tanah. Ini ada pencemaran suara, jadi suara knalpot. Belum. Kenapa belum? Ini termasuk ke pencemaran suara karena mengganggu warga sekitar ya. Jadi suara bising kendaraan motor, ya cuma motor, tapi ada juga pesawat terbang, ada mesin pabrik yang besar itu, yang sekitarnya itu kan mengganggu suara telinga yang ada di sekitar, itu termasuk ke pencemaran suara. Nah selanjutnya ada yang keempat ini ada budidaya monokultur dan dampak negatif rekayasa genetika. Jadi sistem pertanian monokultur ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan, berpengaruh negatif terhadap jenis-jenis tumbuhan yang kurang bersifat unggul karena menjadi kurang dibudidayakan, sehingga hilang dari lingkungan dan pada akhirnya menjadi kurang. Nah ini contohnya ya, ini hasil rekayasa genetika. Jadi hasil dari tomat ini dia menghasilkan keturunan yang baru, yaitu berwarna biru. Dia lebih manis, dia tidak cepat busuk, makanya diciptakan hasil rekayasa genetika. Nah kemudian ada pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, ada pelestarian in situ dan ex situ. Nah jadi in situ itu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Sedangkan yang ex situ itu dilakukan dengan memindahkan ke tempat yang lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Nah ini biar lebih memahami data perbedaannya. Jadi ICT itu pelestarian di habitat aslinya, sedangkan yang itu di luar habitatnya. Nah ICT itu contohnya ada cagar alam, taman nasional, ada suaka, marga satwa. Sedangkan yang itu kayak kebun raya, kemudian taman safari, kemudian juga ada pasnya Nepal, kemudian juga ada kebun binatang, cagar alam nih. Jadi cagar alam ini hasil ini keluar dari habitat aslinya, artinya proses yang ada di dalamnya ini benar-benar dijaga ya. Jadi ini cagar alam itu tidak dikomersialkan, artinya tidak dikunjungi oleh pengunjung. Jadi hanya untuk penelitian, hanya penelitian. Jadi kalau kalian mau wisata, bukan ke cagar alam ya, itu tidak boleh dikunjungi kecuali ada penelitian. Suaka marga satwa. Nah, kalau suaka marga satwa ini boleh dikunjungi ya. Nah seperti ini contohnya. Dalamnya ada bahkan ada monyet, ada burung. Nah, jadi asli endemik habitat di sekitar situ ya. Nanti ada taman nasional. Taman nasional ini mirip sama tadi ya, yang suaka marga satwa. Ini taman nasional ini boleh dikunjungi, suaka marga satwa itu tidak boleh dikunjungi, tapi kalau cagar alam itu tidak boleh karena dia hanya untuk penelitian. Misalnya yang itu contohnya nih kebun binatang Bandung. Jadi ini dibuat oleh manusia ya, artinya hewan-hewan yang bisa apa ya, maksudnya bisa menyesuaikan lingkungan itu bisa dipindah ke taman kebun binatang. Jadi dalamnya ini nggak hanya satu spesies tapi banyak sekali spesies. Contohnya ada pelestarian AGD di kebun binatang Bandung. Kemudian juga taman safari Bogor ya, contohnya juga ya. Kemudian ada juga ini ada soal tebak-tebakan
Nah, jadi dewa ini termasuk pelestarian in situ atau ex situ. Berarti Skripsi itu termasuk ke dalam in situ atau ex situ. Ada yang bisa jawab? Salah satu bisa. Coba bapak tunjuk. Oke, kalau nggak apa. Ya, jadi satu Skripsi ini termasuk ke dalam. Jawabannya kita cek. Ini jawabannya benar atau salah? Jadi jawaban salah ya. Jadi satu Skripsi ini termasuk ke dalam ex situ karena ini hewan-hewannya itu bukan hasil endemik ya, artinya bukan hasil dari daerah di situ, tapi bisa dari hewan mana aja. Ya, itu dibuat di situ, kemudian dibuatlah kayak habitat aslinya. Jadi ini bukan termasuk ke in situ, salah. Kemudian soal selanjutnya, nah, nilai tambah, katanya pernah nilai tambah? Pernah. Nah, nilai tambah ini termasuk ke dalam apa? Industri atau ex situ? Ini macet kan? Kalau in situ, misalnya in situ itu gini, kalau in situ itu ya, itu kan dia pelestariannya asli habitatnya ya, pelestariannya di habitat aslinya. Nah, kalau gajah ini kan ini asli ya kan, bukan nggak ada yang lain nih, jadi dia termasuk ke dalam in situ. Dia tambah itu termasuk ke dalam in situ karena dia termasuk ke Taman Nasional Waikambas. Kalau Taman Nasional itu dia masuk ke in situ. Jadi video ini itu menceritakan situasi orang ini dia melihat temannya dia membuang sampah. Nah, ini ada profesor nih kan. Nah, profesor ini meneliti kalau sampah kalau dibuang tidak pada tempatnya itu bisa menyebabkan banjir. Nah, katanya nih. Nah, nih dia menyebabkan banjir. Jadi kita dapat ambil pelajaran dari video ini bahwasanya kita jangan membuang sampah sembarangan karena sampah ini tidak dapat diurai ya dan dapat menyebabkan banjir ya, karena mengganggu sekaligus juga menyumbat irigasi ya atau aliran sungai. Itu dapat mengganggu. Itu karena waktunya udah habis 1 menit, kita cukupkan ya. Kita akhiri pelajaran yang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.